yang ada yang bentuknya ya dari tiga jenis ini, misalnya yang warna merah, coklat, brown, yang seperti ini yang warna-warni, ini seem to be like candy ya in normal way, tapi ini juga dipakai basis candy untuk tujuan terapi ya. Jadi nanti kita bisa lihat. Kemudian yang seperti ini ya, saya kira mungkin kalian juga udah familiar. Sering dipakai untuk misalkan ya sakit tenggorokan, ada infeksi seperti itu lokal, ya pakai FC Trosi, ataupun yang bentuknya seperti tablet konvensional ya. Tapi kita lihat pasti ada perbedaannya. Ini referensi jadi dilanjutkan aja bacaannya yang sudah memilih textbook yang mana gitu ya. Ini Pangko P6 yang terakhir. Nah, kemudian untuk perkenalan Lozeng ya, yang kita bahas selama dari pertemuan pertama dengan saya sampai sekarang gitu ya, itu tablet yang formulasinya maupun metode pembuatannya ya unik, ada perbedaan ataupun juga ada kemiripan dengan tablet konvensional yang sudah dipelajari ya sebelum UTS. Nah, di mana untuk giliran si Lozeng ya kalian masih ingat untuk konsep apa effervescent, bukal, sublingual gitu ya. Nah, ini sekarang untuk Lozeng. Nah, Lozeng bagian dari solid preparation ya makanya masuk ke dalam FTS padat gitu ya. Kemudian di mana Lozeng ini memang disengajain bukan suatu opsi ya. Jadi dia malah default tidak pakai disintegran. Kenapa? Karena si lozeng ini sediaan padat ya, bisa bentuknya tablet atau nanti candy base seperti itu. Dia diharapkan justru tidak mengikuti pola tablet konvensional. Ya, jadi kalau yang kalian uji di lab gitu ya, dia harus hancur tidak lebih dari 15 menit selama-lamanya gitu ya, selambat-lambatnya. Kemudian harus segera terdisolusi sekian gitu ya. Nah, tapi untuk lozeng ini by default tidak pakai disintegran, tapi eh, secara sediaan maupun zat aktif itu dia terlarut maupun atau terdisintegrasi itu slowly ya perlahan. Nah, bahkan istilahnya mungkin juga, tidak hancur ya, tapi dia tererosi. Jadi perlahan-lahan eh, lepas gitu ya atau terlarut dalam saliva dan terdistribusi di rongga mulut kalau memang tujuannya untuk lokal atau bahkan juga boleh ditelan. Nah, kalau masih ingat yang pekan lalu kita bahas sublingual, bukal gitu ya, kita harus hati-hati penggunaan yang namanya test modify gitu ya, modifier. Nah, tapi kalau untuk lozeng ini dari gambar depan aja kan udah terlihat yummy ya, enak gitu ya. Karena basic lozeng itu sediaan yang memang sangat enak seperti effervescent juga harus enak. Tapi ini lebih enak lagi gitu ya. Nah, makanya flavor sweetening ini sweetening agent jadi suatu komponen yang penting ya dalam meskipun dia eksipien tapi penting untuk lozeng gitu ya. Nah, kemudian target terapinya tadi sudah dimention bisa lokal dan bahkan karena kita menginduksi ya dengan penambahan flavor, pemanis, bisa menginduksi apa ingat saliva gitu ya. Saliva tuh pasti akan banyak kayak kita ngumet permen pasti saliva kita juga banyak karena secara otomatis aja gitu ya ada rasa nyaman, enak gitu akan keluar dan akhirnya kita melakukan refleks penemanan. Nah, kalau isinya vitamin gitu ya kan itu tujuannya kan sistemik ya untuk diabsorpsi. Nah, itu nggak masalah ya untuk lozeng ini. Nah, toh misalkan kalau lokal gitu seperti apa Bu gitu ya. Jadi kalau lokal karena dia memang stay-nya lama gitu ya relatif 10 menitan lah ya, 5-10 menit. Itu masih cukup apa ya adanya kontak langsung misalkan dengan mukosa gitu. Dengan ada proses emut, ada proses cui-cui gitu ya. Nanti ada basis cui yang gambar di depan tadi kan ada yang bisa dicui, digigit-gigit gitu. Atau juga kalau misalkan area tenggorokan ya, jadi kalau kita menelan saliva kan juga apa obatnya kan pasti apa namanya area yang
radang gitu kan pasti terekspos dengan kandungan obat ke dalam saliva gitu ya saat proses menelan gitu. Jadi tercover lah ya saat proses menelan. Nah, kemudian tetap kita selalu sampaikan ada kelebihan kekurangan ya. Nah, kalau untuk positifnya mostly kayaknya dari effervescent sampai sekarang gitu ya, teknologi sediaannya selalu mengovercome persoalan menelan gitu ya. Kita tidak perlu menelan lozeng, kita menikmati lozeng gitu ya di dalam rongga mulut sehingga diterima oleh seluruh populasi yang ada, baik tua, muda, ya anak-anak. Kemudian ya karena ini ya jadi hal yang penting ciri khas lozeng rasanya yummy, ya lezat, menyenangkan. Kemudian dan juga kalau kita yang kalau memproduksinya tidak ini seperti tablet konvensional, ya kita nggak perlu invest banyak mesin ya. Jadi makanya di sini ada yang dinyatakan easy prepare dan minimum equipment ya. Tapi kalau misalkan mostly kalau misalkan suatu industri gitu ya, dia memang mencetak obat serius ya, tanda kutip serius, misalkan obat betul-betul kayak eh, yang ditelan gitu untuk sakit tertentu, eh, dan itu ada mesin pengompa dan dia mau pakai mesin pengompa yang sama ya bisa aja memproduksi lozeng ini gitu, jadi dia nggak perlu invest tambahan. Tapi kalau misalkan perusahaan itu memang spesifik, misalkan dia mau menghasilkan lozeng gitu ya, tidak memproduksi obat-obat generik atau obat-obat apa penting gitu ya, obat-obat penyakit serius misalkan ya berupa tablet, ada macam-macam ya zat aktifnya, ya dia nggak perlu gitu ya mengikuti ataupun harus invest banyak hal gitu ya mesin untuk membuat lozeng dalam bentuk lozeng tablet gitu ya. Dia masih banyak bentuk pilihan lozeng lainnya tanpa harus dikempar. Kemudian ini tidak butuh air ya, gitu ya. Tinggal kayak permen aja buka langsung enjoy itu ya, di mood atau di cui-cui. Kemudian eh, kekurangannya atau keterbatasannya balik lagi kalau si bentuk ya yang warna merah, brown atau yang coklat seperti ini atau yang warna kuning seperti ini ya kayak permen itu yang dikenal itu kalau isinya sari buah, sari makanan gitu sayur nggak apa-apa. Tapi kalau isinya ada anti ya misalkan tujuannya untuk throat ya untuk radang gitu, itu kan pasti ada anti anti nyeri misalkan ya, analgesiknya ada, bahkan kalau ada infeksi antibiotik juga bisa kayak FG terus ini kan ada isinya antibiotik. Nah, itu akan sangat berbahaya kalau tidak disimpan dari jangkauan anak-anak karena itu bentuknya menipu tanda kutip ya. Karena seperti betul-betul gitu, bukan meniru lagi tapi betul-betul basisnya basis candy, kita nyebutnya juga basis candy ya. Jadi eh, hati-hati untuk anak-anak karena anak-anak kalau anak ya kita makan bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, itu bisa overdose. Oke, kemudian eh, nah kembali lagi karena si obat itu akan larut di saliva ya. Kemudian ini juga bukan obat yang sifatnya transmukosal gitu ya seperti yang kita eh, pelajari sebelumnya ya, ada bukal, sublingual. Nah, ini si obatnya ya harus terlarut dalam saliva. Kemudian misalkan sisi-sisi mana nih yang sakit gitu dalam rongga mulut kita kalau memang targetnya lokal gitu ya. Misalkan di area entah itu gusi atau area dinding mukosa yang mana gitu ya. Jadi kita coba dengan bantuan lidah itu kan, karena itu ya jadi ada yang dicui seperti itu tuh gunanya bisa eh, memposisikan ya si obatnya bisa terus mengekspos gitu ya tempat yang sakit gitu di area lokal. Jadi lidahnya support lah ya biasanya kalau untuk kendala yang seperti ini. Kemudian eh, disadvantage-nya gitu, ini sebenarnya bukan really weakness ya, tapi ini potensi kalau memang ditujukan untuk lokal itu ya. eh, Padahal pos apa
possibility-nya itu bakal ditelan gitu ya, karena memang saliva itu akan tersekresi banyak ya dengan kondisi rasa yang nikmat tadi, dan tentu akan masuk ke dalam eh, saluran oral delivery ya. Ya, jadi ini harus dipertimbangkan. Ya, kalau misalkan obatnya anti masuk ke saluran cerna, ya jangan pakai lozeng. Ya, jadi kalian ya bisa pilih eh, mau pakai bukal, ya sublingual, gitu ya. Nah, itu harus kalian harus perhatikan tujuannya. Nah, ini tipe ya, jadi tipe lozeng. Jadi kalau bentuknya seperti tablet tadi ya, tablet lozeng itu isinya bisa antibiotik, anestetik, yang itu masuknya ke over the counter. Kalau OTC itu di kita bisa dua, satu obat bebas, satu obat bebas terbatas ya. Jadi logonya hijau, biru gitu ya. Kemudian kalau yang ini yang tadi yang seperti donat tadi ya bentuknya FC trosis, ya kita nyebutnya trosis, itu juga dikempal tapi bentuknya beda ya. Dari konvensional tablet, dan ingat tadi no disintegran ya, konsekuensi dari no disintegran pasti kalian tahu ya, slow dissolution and drug release-nya juga perlahan. Bu, kalau dikunyah gimana? Nah, nanti lihat ya, mungkin gak dikunyah. Terus ini juga sama, fillernya konsepnya dari effervescent, bukal, sublingual gitu ya, kemudian Lozenge. Pastikan kalian tidak pakai filler yang sifatnya seperti tepung ya. Gunakanlah filler yang larut saliva, contohnya sugar base ya, seperti yang di video itu ya, masih ingat ya, filler binder plus sweetening ya, satu excipient jadi perannya ada tiga ya, dan itu larut. Terus ada yang dicetak ya, itu mode lozeng, kita nyebutnya pastilles ya. Ini udah saya kira kalian udah kenal lah ya kalau istilah pastilles pastilles. Nah, ini basisnya itu ya namanya mold ya, dicetak, kemudian basisnya bisa gelatin atau kombinasi sucrose atau gula alkohol ya. Nanti kita bisa lihat detail. Nah, ini kalau untuk pembagian lozeng berdasarkan basis-basisnya. Nah, ini kalau yang mau membuat lozeng yang bisa dikunyah-kunyah, cuy-cuy seperti itu, maka gunakanlah basis ini. Ya, kita nyebutnya basis karamel atau gelatin, ya, atau kombinasi sih. Ya, sebagaimana di sini ada basis yang glycerin gelatin base, kita bisa formulakan dengan komposisinya. Ada glycerin, gelatin, dan air. Kemudian ada eh, candy base-nya ya untuk rasa manis gitu ya. Nah, itu eh, ada penggunaan gula dan corn syrup. Nah, corn syrup ini ditujukan nanti eh, untuk bisa mengatur ya moist atau apa ya, kandungan air di dalamnya. Kemudian juga mengatur kristaliniti juga ya, sehingga nanti eh, sugar, kalian tahu ya sugar gula itu ya, serbukan kristal sugar itu kan keras ya. Ya, jadi supaya tidak basisnya itu mengeras kayak batu, ya. Jadi kita harus bisa mengcombine-nya dengan sesuatu yang bisa mencegah proses kristalinity tadi, kristalisasi. Nah, dengan bantuan corn syrup itu, ya kita bisa suppress posisinya sehingga nanti eh, basisnya itu tetap seperti basis yang chewy yang bisa di kayak kenyal-kenyal gitu ya. Nah, kemudian eh, posisi zat berkhasiatnya atau API-nya itu nanti di mana ya? Dimasukkan
eh, dimasukkan dalam basisnya, ya, di basis karamel atau gelatin. Dan tadi tetap ada komponen yang utama, yaitu flavor, eh, pengatur rasa, ya. Nah, di sini ada eksipien tambahan sebenarnya untuk bisa meningkatkan properti dari apa si lozeng ini, ya, humektan. Karena kalau misalkan mengandung banyak gula juga, itu, ya, kalian tahu nggak sih kayak apa itu ya, yang manisan, buah gitu yang kering, ya, kemudian eh, di luarnya tuh jadi kayak tercoating dengan gula kering, ya. Kalau ada yang mungkin di mall-mall tuh sering dijual atau di swalayan seperti itu, ya. Jadi itu bawaannya gula itu kering banget, ya. Ya, selain ada corn syrup, ini juga perlu penambahan humectan, ya, contoh gula alkohol seperti itu. Dan karena tipe lozeng yang memang ditujukan agar konsumen gitu ya bisa menikmati, tidak hanya ngemut gitu ya, ngemut, tapi bisa, ya, giginya juga bisa beraktivitas, ya, gigit-gigit gitu, dicui. Maka di sini penambahan lubrikan, ya, tapi jangan diartikan lubrikannya sama kayak lubrikan anti adherent, Gliden seperti itu, ya. Tapi di sini lubrikannya agar si lozeng nanti ketika dicui seperti itu nggak permanently stick kepada gigi kita. Jadi maksudnya permanen itu nunggu dia terlarut gitu ya, bakal nempel terus gitu ya. Jadi enggak. Jadi pengen kan kalau dicui digigit terus dia lepas, gigit gitu, ya. Jadi yang sampai sekali digigit terus nempel, nanti nunggu ngelarut gitu ya, kelamaan tertempel di gigi gitu. Nah, jadi perlu nanti penambahan lubrikan itu. Nah, kemudian eh, untuk bisa mendapatkan apa sensasi atau properti chewable itu, maka basisnya tuh nggak boleh basis yang kompak gitu, ya. Kalian tablet bisa dicui-cui nggak sih? Tablet konvensional bisa nggak dicui-cui? Tidak bisa, Ibu. Kalau dicui jadinya gimana? Hancur, pahit. Iya, hancur kan? Nah, untuk bisa mencegah hal itu gitu ya, maka kita harus nambahin eksipien yang namanya wiping. Kalian tahu whipping cream kan? Yang biasa untuk cake gitu kan, ya? Yang krim-krim, krim yang ringan banget gitu, kayak, ya, ada udara gitu lah. Kalau kita apa nikmati itu kayak kayak makan udara aja, nggak kerasa gitu. Nah, itu wiping cream atau istilahnya aerating agent. Nanti yang kalian carilah ya, lubrikan, wiping cream, wiping, sorry, bukan wiping, wiping atau aerating agent gitu yang bisa ditambahkan. Nah, itu sehingga nanti penampakannya bisa kayak gini nih. Ya, baik itu, ini kan soft ya sebenarnya. Tapi yang paling pas itu yang bentuk ini. Nah, ini kayak sponge, tapi bukan sponge sih. Ini tidak kompak, tapi kayak volume apa bervolume kan, ya. Ini bervolume, tapi dia tidak kompak kayak isi ini FG atau yang putih tablet biasa ini. Ya, dia bervolume, tapi dia ringan, ya. Nah, itu dihasilkan kalau kalian tambahkan wiping aerating agent. Ya, sehingga nanti teksturnya akan mirip-mirip spons lah, ya. Jadi kita bisa cui-cui gitu. Meskipun tidak kayak spons juga, tapi ya itu sensasinya, ya. Kemudian untuk produksinya, karena apa ya, menggunakan basis candy, itu perlu ada peleburan atau kita nyebutnya cook, ya, dimasak, dan butuh suhu yang cukup tinggi, ya. Kemudian nanti ketika udah well done di sini candy base-nya bisa di-cooling, ya, sebelum kita mixkan dengan expand yang ada, termasuk wiping agent. Nah, kalau posisi API-nya bisa tahan di suhu ini, ya nggak apa-apa, tempatkan di sini. Tapi kalau enggak, kalian apa discard medikamennya, pindahin ke proses yang lebih dingin,
ya, sehingga dia tidak terdegradasi. Yang pastinya adalah jangan sampai kalian mencampur bahan itu ketika dia udah jadi adonan atau semi solid. Ya, itu akan sulit sekali homogen. Ya, jadi eh, pastikan lah suhunya pas ya, di kondisinya masih encer, liquid seperti itu, sehingga mudah dihomogenkan ya, termasuk juga entah itu humectant, ada lubrikan ya, sampai nantinya cooling down sampai terbentuk massa semi solid seperti rock forming atau ini gambarnya adonannya ya. Ini udah cooling down nih, ini udah bentuk massa semi solid ya, yang nanti dibentuk kayak rock pita-pita seperti ini. Nah, nanti tinggal di cutting like ya seperti inilah ya, di cut-cut ya. Jadilah begini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kondisinya masih hangat ya, hangat, tapi udah semi solid sih. Ini bukan berarti udah dingin belum ya, ini masih hangat. Kemudian kalau yang di sini udah cooling sehingga dia nggak nempel-nempel gitu ya, nggak lengket-lengket. Ini terpisah dan ini bisa dipotong-potong kayak udah like rubber gitu ya. Nah, ini contohnya kalian bisa ya cari ya keyword ke Chloraseptic kalau mau. Ini produk komersial di mana ini benzokain. Tahu benzokain untuk apa? Ya, di sini Chloraseptic, ya istilah septik-septik ya ada benzokain. Mentol ini juga zat aktifnya, komposisinya besar ya, maksudnya satuannya ya jelas milisnya 15 gram, 10 gram, miligram dosisnya gitu ya. Selebihnya nanti basis dan flavor kalian bisa cek ya. Nah, kalau di sini dia makainya pakai gelatin. Ya, jadi dia ada gelatinnya dari soya, lecithin, ya, ada combine sucrose juga, corn syrup, gliserin, ya. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini yang bentuk bentuk yang soft. Kita nyebutnya soft lozeng. Ini kayak kita bikin puding gitu ya. Jadi sangat lembut banget. Eh, di mana ini tetap sebenarnya bisa dicui gitu ya. Jadi kayak kita mencui jelly gitulah ya. Slow release di mulut kita. Basisnya basis yang apa bahan bahan yang sifatnya soft. Ya contohnya ini ada PEG, combine PEG, terus kebayang nih coklat gitu ya. Kalau ada anak-anak ya udahlah ini habis gitu ya. Makanya nih kalau pakai basis coklat, terus kombinasi sugar, kemudian polimer apa akasia gum gitu ya, polimer alam itu untuk membentuk ini, atau bahkan juga bisa jadi kayak apa pakai karagenan pengganti polimer alamnya. Selain akasia pilihannya banyak sih ya, meskipun nggak tampil semua di sini, bisa karagenan kayak untuk jelly itu ya agar-agar. Kemudian eh, pada basisnya ini juga disediakan, ini opsional kalau memang si obatnya itu tidak terlarut ya. Saya kira kalian dapat istilah ini di Farvis ya, bahas suspensi, ada suspending agent. Jadi eh, nanti kalau nggak ngerti apa ini, coba cari lagi catatannya atau tanya aja lah teman setianya.